Telepon itu berdering saat matahari hampir tenggelam. Aku tersenyum, mengira anakku hanya ingin bertanya kapan aku pulang. Tapi suara di seberang justru bergetar hebat. "Bu, kita jangan pulang ke rumah sekarang," bisiknya panik. Jantungku seakan berhenti. Nafasnya tersengal seperti sedang bersembunyi. Dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang berputar-putar. Apa yang terjadi di rumahku sendiri? Aku tak tahu, kalimat anakku itu adalah peringatan terakhir sebelum hidupku berubah selamanya. Aku sedang berada di dalam angkot. Perjalanan pulang dari kantor yang melelahkan. Hujan tipis membasahi kaca, membuat suasana sore terasa muram. Saat ponselku bergetar, nama anakku, Raka, muncul di layar. "Bu, pulangnya jam berapa?" Biasanya ia bertanya ceria. Namun kali ini, suara yang kudengar membuat darahku dingin. "Bu, jangan pulang ke rumah sekarang," ucapnya lirih, nyaris tak dengar. "Raka, kenapa? Kamu di mana?" tanyaku panik. Ia diam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara gemetar. "Aku di kamar. Aku dengar papa bicara sama orang asing. Mereka sebut-sebut nama ibu." Tanganku berkeringat. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya salah paham. Suamiku, Arman, selama ini dikenal pendiam dan jarang bicara keras. Ia ayah yang terlihat baik, suami yang tak pernah membentak. "Dengar baik-baik, Nak," kataku menahan gemetar. "Kunci pintu kamarmu. Jangan keluar apapun yang terjadi." Telepon terputus tiba-tiba. Angkot berhenti mendadak. Aku turun tanpa peduli hujan yang kini semakin deras. Dalam kepalaku, bayangan buruk bermunculan. Apa yang sebenarnya disembunyikan Arman selama ini? Aku menelepon Raka berulang kali. Tak diangkat. Perasaanku makin tak karuan. Aku ingin langsung pulang, tapi pesan anakku terus teringang. "Jangan pulang sekarang." Dengan tangan gemetar, aku menelepon tetanggaku, Bu Sari, meminta tolong untuk mengawasi rumahku dari luar. Jawabannya membuatku lemas. "Bu, ada mobil asing parkir di depan rumahmu sejak tadi," katanya pelan. Hatiku seakan diremas. Aku sadar, ini bukan lagi sekedar firasat. Ada sesuatu yang sangat salah. Aku berteduh di warung kecil. Hujan turun makin deras. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Jangan pulang jika sayang anakmu." Aku hampir menjatuhkan ponsel. Tanganku dingin, kakiku lemas. Siapa orang ini? Dari mana dia tahu tentang Raka? Di saat bersamaan, Bu Sari mengirim pesan suara dengan nada panik. "Aku dengar suara ribut dari rumahmu, Bu. Seperti orang bertengkar." Ingatan tentang Arman berkelebat di kepalaku. Beberapa bulan terakhir, ia sering pulang larut. Ponselnya selalu dikunci dan mudah tersinggung jika aku bertanya. Aku mengira ia hanya stres kerja. Ternyata aku salah besar. Tak lama, Raka akhirnya menelepon kembali. Suaranya bergetar hebat. "Bu, papa marah-marah. Dia bilang ibu sudah keterlaluan. Aku takut, Bu." Aku menutup mulut agar tangisku tak terdengar. Dalam sekejap, bayangan rumah hangat yang kupikir selama ini runtuh. Dari cerita Raka yang terputus-putus, aku mulai menyusun potongan kebenaran. Arman terlilit utang besar. Ia bekerja sama dengan orang-orang yang tak kukenal. Dan asuransi atas namaku baru saja diurus. Dadaku sesak. Aku baru sadar, selama ini aku hidup dengan orang yang sama sekali tak kukenal. Aku memberanikan diri mendatangi kantor polisi terdekat. Dengan suara gemetar, kuceritakan semuanya. Awalnya mereka ragu, tapi setelah melihat pesan ancaman dan rekaman suara Bu Sari, wajah mereka berubah serius. Sementara itu, polisi mulai mengawasi rumahku dari jauh. Aku diminta menunggu dan tetap berkomunikasi dengan Raka secara diam-diam. Malam semakin larut. Dari pesan singkat Raka, aku tahu Arman dan 2 orang asing itu masih berada di rumah. Mereka berbicara tentang waktu yang tepat dan kecelakaan. Hatiku hancur. Air mataku tak berhenti mengalir. Aku bukan hanya takut mati, tapi lebih takut kehilangan anakku. Polisi akhirnya bergerak. Dari kejauhan, aku melihat mobil patroli mendekati rumahku tanpa sirene.
Detik-detik itu terasa seperti bertahun-tahun. Tak lama kemudian, suara ribut terdengar. Pintu rumahku didobrak. Tangisan Raka menggema. Aku berlari tanpa memikirkan apapun. Aku tiba tepat saat Arman diborgol. Tatapannya kosong, berbeda jauh dari pria yang dulu kucintai. Ia tak berkata apapun saat matanya bertemu denganku. Raka langsung berlari memelukku. Tubuhnya gemetar hebat. Aku memeluknya erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Polisi menjelaskan semuanya. Arman merencanakan kecelakaan palsu untuk mendapatkan uang asuransi. 2 orang asing itu adalah kaki tangannya. Aku terduduk lemas. Selama ini, aku percaya sepenuhnya. Kepercayaanku hampir merenggut nyawaku sendiri. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berat. Rumah yang dulu terasa hangat, kini sunyi dan penuh kenangan pahit. Raka sering mimpi buruk. Aku pun demikian. Tapi kami berjanji untuk bertahan bersama. Aku belajar satu hal penting. Cinta tanpa kewaspadaan bisa menjadi celah kehancuran. Aku terlalu percaya, terlalu menutup mata pada tanda-tanda kecil. Perlahan, kami mulai membangun hidup baru. Dengan luka, tapi juga dengan harapan. Jangan pernah mengabaikan tanda-tanda kecil dalam keluarga. Kepercayaan memang penting, tetapi kewaspadaan adalah pelindung. Orang terdekatlah yang paling kita percaya. Namun, justru dari sanalah bahaya kadang datang diam-diam. Dengarkan insting, dengarkan anak-anak, dan jangan menutup mata demi menjaga. Kini aku tahu, satu kalimat panik dari anakku telah menyelamatkan nyawaku. Jika saat itu aku mengabaikannya, mungkin cerita ini tak pernah bisa kuceritakan. Semoga kisah ini menjadi pengingat, rumah seharusnya menjadi tempat paling aman. Dan jika rasa aman itu hilang, jangan ragu untuk mencari pertolongan. Karena hidupmu jauh lebih berharga daripada mempertahankan kebohongan. Jangan lupa like dan share agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi.